إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه حيث قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة أحبتي في الله رحمكم الله. Sesungguhnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak. Baik itu nikmat yang nampak ataupun yang tidak nampak. Baik itu nikmat dari nikmat kesehatan, waktu luang, nikmat Islam, iman, ihsan dan kenikmatan yang lainnya. Namun, sudahkah setiap nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita dapatkan sampai detik ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengingat bagaimana ucapan Abu Hazim Salamah ibnu Dinar? Satu ketika beliau bertutur, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak dapat menjadikan seorang menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, itu adalah satu musibah. Satu petaka ketika seorang diberikan banyak sekali kenikmatan tetapi tidak menjadikannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, karena takwa adalah bekal yang terbaik seorang muslim, seorang mukmin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak untuk dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada tujuannya, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tidak biarkan begitu saja. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan yang luar biasa, Allah utus seorang rasul untuk mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah utus Nabi Muhammad untuk mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan kita perlu menyadari bahwa setiap
apa yang kita lakukan dari ibadah tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dari bentuk-bentuk ibadah itu tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Bisa jadi karena ada penghalang-penghalang sehingga amalan yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ahibati fillah rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita semaksimal mungkin untuk mengetahui persyaratan bagaimana amal ibadah ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apalah artinya seorang banyak amalnya tetapi tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang banyak beramal tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengikuti apa-apa yang seharusnya dia lakukan agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, faj'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Kenapa bisa demikian? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwasanya kejadian ini terjadi pada nanti di hari kiamat. Di saat amalan-amalan manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak menghasilkan apa-apa. Berapapun banyaknya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang menciptakan yang mati dan yang hidup. Ada tujuannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang memiliki tujuan yaitu untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata ahsanu amala berarti adalah amalan yang paling baik. Bahkan dikatakan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, beliau seorang tabi'in yang mulia. Beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ahsanu amala, amalan yang paling baik, ibadah yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maka orang-orang bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Apa yang dimaksud amalan yang paling benar dan yang paling ikhlas itu apa? Maka beliau mengatakan, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal." Sesungguhnya satu amalan apabila dilakukan dengan ikhlas, tetapi amalan tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaiknya, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila amalan tersebut yang dilakukan benar, sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan prosedurnya, akan tetapi dilakukan dengan tidak ikhlas, tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari keridhaan manusia,
demikian juga tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Hatta yakuna khalisan shawaban, sehingga amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wal khalisu an yakuna lillah. Ikhlas itu ketika amalan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wassawabu an yakuna ala sunnah. Sedangkan amalan dikatakan benar maka tatkala dia memenuhi kriteria dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan juga ditekankan kembali oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan bahwasanya ahsanu amala, amalan yang terbaik, ibadah yang terbaik, Allah menggunakan lafaz ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Aktsaru amala artinya amalan yang paling banyak. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kualitas amalan, bukan kuantitas banyaknya, bukan, tetapi kualitas amalan tersebut. Apakah amalan tersebut dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala ataukah karena manusia? Ahibati fillah rahimakumullah. Maka untuk menggapai predikat ahsanu amala, maka kita harus memperhatikan bahwasanya amalan yang kita lakukan itu haruslah ikhlasun niyyah. Ikhlas di dalam niat ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi ikhlas adalah posisi yang paling utama ketika kita beribadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan para ulama ketika menuliskan kitab-kitab mereka maka diawali yang paling utama itu adalah niat, karena ini posisi yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah ikhlasul amal, islahul amal, yaitu memperbaiki amalan kita. Amalan ini apakah baik ataukah tidak? Baiknya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kacamata syariat, apakah amalan yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan syariat? Apakah sudah sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ahibati fillah rahimakumullah. Maka seharusnya ketika kita beramal, kita melihat kembali apakah amalan yang saya lakukan, ibadah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ataukah belum. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka dua hal yang harus ada ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas, amalan yang dilakukan karena Allah, dan yang kedua adalah mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ketika beribadah kepada Allah dengan mengamalkan ahsan wa amala, yaitu amalan yang paling baik, ikhlas karena Allah dan senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه حيث قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله.
Kembali khatib pada khutbah yang kedua ini mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, karena takwa adalah wasiat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagaimana termaktub di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131. Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami perintahkan kepada umat-umat yang terdahulu yang mereka telah diberikan Alkitab, dan juga demikian kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم أقم الصلاة.